Oke. Perasaan satu. Merdeka dalam arti yang harfiahnya itu adalah diambil dari kata Arab istaqlala yastaqlilu istiqlalan. Maka ketika Indonesia merdeka, itu masjid yang pertama kali dibangun di Jakarta dinamakan Masjid Istiqlal. Nah, Istiqlal itu simbol kemerdekaan selain Monas. Kan kata para founding father negara kita, para pahlawan dan perintis negara ini tahu betul bahwa kelak mereka ini tidak terus bisa membersamai negara kita tercinta. Ada satu batasan namanya usia, ya. Ada usia yang terus berjalan, lama-kelamaan panjang, terus habis kuotanya. Lalu sebagai bukti kemerdekaan itu yang mencerminkan bahwa kemerdekaan ini tidak hanya diperjuangkan, direbut dengan darah, tenaga, pikiran, harta benda, tapi juga melibatkan Allah, melibatkan rahmat Allah. Maka dalam undang-undang itu pun juga disebutkan atas berkat rahmat Allah dan atas keinginan luhur. Itu kemudian menjadi penting. Setiap kalimat yang ada di Alaniyah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau mau kita cermati, isinya betul-betul tidak sembarangan. Bukan sembarang kalimat itu ditorehkan di situ, penuh makna. Nah, kalau kemudian hari ini kita menjadi generasi pengisi kemerdekaan, tentu kalau kita itu ingin bahwa nanti di 100 tahun Indonesia merdeka yang digaungkan di 2045, Bu, Indonesia itu akan menyongsong Indonesia emas. Ya, Bu ya. 20 tahun lagi ibu-ibu di mana? Mungkin asik ngaji memiliki, nggih. Amin, Allahumma amin. Ya, tinggal ditambahkan saja Bu usianya. Kalau hari ini masih 25 tahun, ya 45 tahun Bu, jangan nanti Indonesia emas. Ada yang masih usia 25 tahun di sini nggih. Ya, 25 dibalik jadi 50. Saya kan cerita. Dua. 40 tahun. Ya, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan bisa menangi anak-anak itu mengisi kemerdekaan, menyongsong Indonesia emas dengan betul-betul kondisinya sehat walafiat. Oke. Nah, kemudian mari kita lihat gambarnya sebelum kita melihat kemerdekaan dari sisi yang hakiki. Paling tidak mari kita lihat apa sih kegiatan-kegiatan yang terus diisikan, dilakukan oleh kita dalam rangka mengisi kemerdekaan ini, gitu. Kalau hampir setiap kota, desa, gang, RT, RW, bahkan sekolah itu seringkali mengadakan kegiatan yang mengisi kemerdekaan itu dengan lomba-lomba, ya Bu ya. Lomba apa Bu? Ya, itu sangat mainstream sekali ya. Lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng. Dulu itu lomba topi yang dicantolkan di atas itu guru gitu, kan kena nyantol. Mungkin nilai filosofinya itu adalah esensi perjuangan. Kalau ingin menang, maka harus sungguh-sungguh, kurang lebih begitu. Tapi kadang kalau tidak dijelaskan, mindsetnya anak-anak itu kalau merdeka ya lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba panjat pinang, kan begitu. Terus begitu kegiatannya. Sesekali kemudian kita perlu edukasi anak-anak bahwa kemerdekaan itu tidak hanya dipenuhi dengan karnaval, ya. Kadang-kadang relate-nya itu, nyambungnya itu sulit ditemukan, Bu. Antara karnaval dengan kemerdekaan itu saja ini jadi kita lebih mengarah kepada gebiar-gebiar simbol-simbol yang wah betul-betul euforia,
tapi nilai substansinya, nilainya itu justru sedikit. Coba anak-anak yang ikut lomba bola karung itu ditanya, kamu kenal nggak dengan pahlawan? Kenal nggak dengan siapa yang dulu meraih kemerdekaan Republik Indonesia? Ada nggak satu nama yang mereka bisa sebutkan begitu? Kan nggak Bu. Nah, itu alangkah kemudian pentingnya kita menyampaikan itu kepada anak supaya tidak larut dalam euforia yang berlebihan yang kemudian esensinya justru mereka tidak dapat. Nah, sekarang kita mulai kemudian membahas apa sih yang dimaksud dengan merdeka itu. Di awal tadi sempat saya singgung bahwa merdeka itu adalah kondisi seseorang yang tidak tertekan, itu namanya merdeka. Seseorang yang tidak terbelenggu, itu namanya merdeka. Seseorang yang tidak terbatasi ruang geraknya, itu merdeka. Tapi kemerdekaan itu harus dibedakan dengan kebebasan. Al-istiqlal sama hurriyah itu beda. Di beberapa luar sana ada komunitas-komunitas yang meminta dirinya itu mereka itu tidak terikat dengan apapun. Mereka ingin bebas seperti burung terbang di angkasa. Maka dalam hal ketauhidan, ya, dalam hal ketauhidan dan agama, ada sekelompok orang itu yang kemudian tidak mau terikat dengan ketuhanan. Maka mereka memilih menjadi orang-orang yang ateis. Maka fahamnya disebut dengan ateisme. Ateisme. Lalu masuk ke partai politik, ia disebut dengan partai komunis, ya, atau kita sebutnya dengan PKI. Itu tidak mau bertuhan. Orang yang tidak mau bertuhan itu orang yang tidak mau terikat dengan aturan, mau menentukan nasib dan urusannya itu bebas sebebas-bebasnya. Dalam urusan kenegaraan, kalau ada sebagian komunitas yang tidak mau terikat dengan aturan main Indonesia, itu mereka tidak akan pernah bisa. Tapi mereka tetap ngeyel mau melakukan itu. Maka ada satu kelompok yang saya temukan itu menamakan dirinya outsider community, ya, ya. Jadi menamakan komunitas mereka itu komunitas yang terpinggirkan. Outside itu kan pinggir, ya, Bu, ya. Kalau outsider itu berarti orang-orang yang memilih jalan pinggir, jalur pinggir. Artinya kalau jalur tengah ini bisa jadi aturan mainnya banyak, tapi kalau jalur samping pinggir itu nggak ada aturan. Maunya nggak pakai aturan. Ya. Tapi saya mau tanya, kira-kira kalau hidup itu nggak pakai aturan, itu bisa jadi baik atau malah tidak baik? Tidak baik. Ya. Jalan raya itu kalau polisi nggak ngatur, ada traffic light, ada simbol-simbol lalu lintas, kira-kira terjadi kenyamanan dalam berkendara atau kira-kira? Susah, Bu. Oke. Kalau nggak ketemu perempatan, bagaimana? Saling serobot, saling ingin nomor satu, semuanya. Hari ini kan banyak virus, ya, Bu, ya. Virus yang sering menyebar di Indonesia dan hari ini banyak dijangkiti anak-anak. Itu disebut dengan penyakit MERS. Nah, ini. Nanti bilang, Bu, penyakit atau virus MERS baru dengar. Saya juga baru berkata sekarang. Penyakit MERS itu penyakit yang melanda bahwa orang Indonesia ini disetting, dibuat tidak sabaran dan pengennya itu nomor satu, nggak mau antri, ngurusi rokok mau, nggak mau ribet, pengennya cepet. Apalagi anak-anak sekarangnya Gen Z itu, wah, nggak mau ribet, nggak mau dituturi itu, nggak mau. Kalau mau dituturi itu bilangnya gini, udah paham, saya udah paham. Begitu ditanya apa yang kamu pahami, tolak, nggak paham dia. Tapi dia nggak mau mendengar lebih lama. Anak-anak zaman sekarang tuh nggak mau mendengar lebih lama. Kalau pagi, apalagi hari ini hari Senin, oh masya Allah jalan raya, semuanya ingin nomor satu. Bisa-bisa lampu merah itu nggak perlu ada, semuanya lampunya hijau kalau bisa. Lah kalau dari depan, belakang, kanan kiri hijau semua, lah numpuk di tengah. Iya. Ya. Ini
ini tentang kemerdekaan dan kebebasan itu berbeda. Kalau kemerdekaan secara hakiki itu menurut perspektif atau sudut pandang Islam, kita mengingat satu hadis ya. Ini hadis ini Rasul mengatakan, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril itu sering datang ke Rasulullah. Jenengan pernah didatangi malaikat Jibril? Halo. Menakutkan. Tidak tahu ya, tidak tahu. Hanya orang-orang pilihan yang didatangi Jibril. Dan itu Rasulullah SAW semasa hidupnya Rasulullah itu sering didatangi Jibril. Di antaranya ketika Rasulullah diajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat, itu padahal Rasulullah sedang bersama seperti itu dengan sahabat. Jadi di Masjid Nabawi itu Rasulullah sedang melakukan kajian seperti ini, lalu datang seseorang yang memakai baju serba putih, rambutnya hitam. Tidak tahu di antara mereka itu, di antara para sahabat itu tidak ada yang tahu dari mana datangnya, dan tidak ada yang kenal siapa dia. Tiba-tiba kemudian mendekat kepada Rasulullah, kedua lututnya ditempelkan kepada kedua lutut Rasulullah, tangannya itu ditaruh di atas kakinya Rasulullah, di atas pahanya Rasulullah, lalu berkata, "Wa ma huwal Islam." Jadi sahabat itu bingung, ini loh siapa, datang dari mana, tidak kenal sama sekali, kok tiba-tiba kemudian menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah, lalu bertanya beberapa hal. Sudah dijawab sama Rasulullah, "Wa ma huwal Islam ya Rasul." Al-Islamu, ya, Islam itu dijawab oleh Rasulullah, itu rukun Islam, ya. Ya, bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, ya nggih, wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ketika sudah dijawab, itu kemudian yang bertanya tadi itu mengatakan asabta ya Rasul. Dia bertanya, dijawab, lalu dia mengatakan engkau benar. Coba bayangkan dulu. Ada orang bertanya, lalu yang ditanya itu menjawab. Setelah dijawab, dia mengatakan benar, betul yang kamu ucapkan. Maknanya apa? Maknanya apa? Menguji. Yang tanya itu sebetulnya sudah tahu. Itu Jibril mendatangi Rasulullah. Jibril pernah juga datang kepada Rasulullah pada saat awal menerima wahyu. Di mana Bu Rasulullah menerima wahyu? Di Gua Hira. Di Gua Hira itu ada 3 penampakan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, malaikat Jibril datang, ya, menjelma menjadi gerincing lonceng. Suara lonceng itu kencang, sampai itu yang menyebabkan Rasulullah takut dan demam. Rasulullah takut karena gerincing lonceng itu kencang sekali. Nah, kemudian pulang akhirnya diselimuti oleh Khadijah, seperti itu. Yang kedua, malaikat Jibril datang lagi menyerupai seorang laki-laki yang wajahnya sangat tampan, kemudian pakaiannya serba putih dan rambutnya sangat hitam. Nah, ketiga, malaikat Jibril itu menunjukkan bentuk aslinya, bahwa malaikat itu memang bersayap, dan sayapnya itu ketika dikepakkan itu membentang menutupi bumi. Itu Jibril. Makanya Jibril itu jadi pemimpin para malaikat. Malaikat itu jumlahnya tidak terbatas, tapi yang masih kita ketahui 10. Sudah hafal ya 10 ya. Di luar kepala. Luar biasa. Oh, di luar kepala itu maksudnya hilang. Tidak masuk di sini. Kalau di kepala. Oh, ada di tulisnya di kepala itu ada. Ya. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Raqib, ada Atid, ada Munkar, ada Nakir, ada Malik dan Ridwan. Tetapi sebenarnya masih sangat banyak dan sangat banyak sekali. Dan Jibril ini jadi pemimpin. Nah,
Kembali kepada hadis yang mau saya sampaikan, Atani Jibril, telah datang kepadaku Jibril, waqala ya Muhammad. Kemudian dia berkata kepadaku, wahai Muhammad, ada 3 pesan, ada 3 pelajaran penting yang ini berhubungan dengan kemerdekaan. Pertama, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah semaumu, tapi ingatlah bahwa kelak engkau pasti akan mati. Itu pelajaran pertama. Nah, pelajaran ini tentu bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk umatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa-apa yang mau kau cintai, tapi ingatlah engkau pasti akan berpisah dengannya. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Silakan kau berbuat apapun semaumu, tapi yakinlah bahwa setiap perbuatan itu pasti mendapatkan balasannya. Nah, Bu, ini adalah konsep kemerdekaan yang hakiki, bahwa ternyata untuk kehidupan ini kita ini bebas. Kita mau ngapain aja bebas, isma syi'ta. Kita hidup itu bebas, mau model kayak gimana pun bebas. Sampai kalau kita memilih menjadi orang-orang yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, itu banyak. Dan yang tidak sesuai pun juga banyak. Yang mensyukuri ciptaan Allah, bahwa kita sudah diciptakan dengan tubuh yang sedemikian itu kemudian diterima dan disyukuri. Ada juga orang itu yang sudah dikasih jasad, dikasih tubuh lalu dimodifikasi, itu juga banyak. Ya, itu tandanya sesungguhnya dia tidak sedang merdeka. Bukan berarti kemudian tidak bisa berekspresi dengan apa yang sudah dimilikinya, tetapi merawat ini saja itu sudah bentuk ekspresi yang luar biasa. Ya. Baru-baru ini kan kemudian di media sosial itu kan viral di luar negeri, ada banyak wanita-wanita di luar negeri itu yang aneh-aneh, bahkan bapak-bapaknya juga aneh-aneh. Ada DJ Horse itu ya, ada DJ Horse itu yang saya tahu, ada seorang DJ itu yang kemudian memodifikasi wajahnya seperti kuda. Berarti kan yang tidak ada didesain ada, yang ada kemudian dihilangkan menjadi tidak ada, itu namanya modifikasi. Kalau motor dimodifikasi mungkin masuk akal, tapi kalau tubuh kita dimodifikasi ngeri. Ada yang pilih jadi lizard gitu ya, jadi cicak. Cicak itu jarinya cuma 4, satu dipotong. Iya, matanya ini kemudian didesain seperti lizard, seperti cicak. Mata sudah baik seperti ini, mau kembali seperti yang mau dimodif seperti cicak, ini kan ya pilihannya luar biasa. Ada yang mau ingin punya ekor, jadi ada implan di situ. Ya Masya Allah, ini apa ini? Ini kan kita ini kan mamalia yang paling sempurna kan gitu ya, kan? Kalau kemudian kita ya gitu, nauzubillah sama nauzubillah. Tapi yang seperti ini ancaman. Karena kalau anak itu kemudian lifestyle-nya itu mengidolakan yang bersangkutan, bisa jadi dia punya follower. Siapa yang diidolakan lalu dia memodifikasi, itu dia pasti punya follower. Ya, hari ini aja baju itu kelihatannya sobek-sobek ya Bu ya. Tapi itu mahalnya luar biasa. Baju yang sobek-sobek, semakin banyak sobekannya semakin mahal. Itu Masya Allah. Ibu-ibu ini kalau datang ke penjahit kalau ada yang sobek itu kan protes, kok masih sobek? Nah ini justru di sobek-sobek itu yang paling mahal. Ini mengerikan. Makanya Jibril mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wis monggo mau hidup seperti apa monggo, tapi ingat kau pasti akan mati gitu. Dan satu virus lagi yang menyerang akhir zaman itu, ini sudah sering dan itu sudah disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu ketika satu Rasul, ketika usia Rasulullah itu 40 tahun diangkat jadi nabi, itu perumpamaan bumi
itu seperti orang tua yang memakai tongkat. Bumi pada saat Rasulullah diangkat jadi nabi, itu ibarat bumi itu seperti orang tua yang menggunakan tongkat. Itu 1447 tahun yang lalu. Karena masa kita dengan Rasulullah itu kira-kira 1400-an. Lah sekarang bumi kita seperti apa? Ya, bumi kita ini ya tinggal tunggu saja tanggal mainnya. Maka diri saya mudah-mudahan terus diisi dengan kebaikan sehingga bumi kita tetap bertahan, tidak sampai kiamat lebih cepat, gitu ya Bu ya. Nah, kemudian terhadap kehidupan ini, maka marilah terus kita warnai dengan aktivitas-aktivitas positif seperti ngaji seperti ini yang digagas oleh pimpinan ranting Aisyah. Ini terus dibantu, terus dihidupkan. Bila perlu kemudian ibu-ibu ini masing-masing ajak-ajak satu-satu orang gitu ya Bu ya. Tangga kanan kiri diajak satu, bisa ya Bu ya. Cara ngajaknya nggak boleh ngajaknya sembarangan garingan, nggak bisa Bu. Kita model dakwanya itu harus kultural. Dakwah kultural itu penting. Dakwah yang menyesuaikan kultur budaya masyarakat yang ada. Kok misalnya orang Jawa itu paling gampang. Makanya aksara Jawa itu hana caraka atau wono corokon atau sowon atau joyonya membobotomo itu semuanya itu akan mati kalau di pangku. Gitu ya. Hono coroko ka itu akan mati kalau di pangku. Oke, semerap pangku Bu. Nah, ini kita belajar bahasa Jawa loh. Nama supe. Di luar kepala semua, Bu. Jangan khawatir saya. Kalau semuanya di luar kepala terus yang di dalam kepala itu artinya gampang bawah. Oke. Kalau di sini gampang bawang, beras, gula, minyak, sembako berarti. Di pangku mati. Maknanya sama orang Jawa itu ya betulnya dibaiki saja. Ngajaknya itu ya ngajaknya dengan reward itu tadi, dengan iming-iming. Itu biasanya seneng. Ibu-ibu punya tenaga satu-satu. Ayo Mbak, tak kasih kerudung Mbak. Ayo ngaji, pasti mau. Karena sungkan. Tidak apa-apa, awalnya sungkan. Lama-lama kebiasaan. Itu dikasih sandal baru boleh, dikasih jilbab baru boleh, tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalkan seperti Bu Wiwi tadi kebutuhannya sembako, paringi sembako. Ayo Bu Wiwi paringi beras 5 kilo, ayo ngaji loh gitu. Ngaji. Oh, tak apa-apa, niatnya beras dulu, lama-kelamaan jadi kebiasaan. Tapi paling tidak apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi, maka dia pasti akan datang. Itu. Kemudian kalau ini terus satu ambil satu bawa satu, bisa jadi nanti kajian berikutnya itu bukan hanya di sini Bu ya, tapi di dalam. Masuk ruangan, sebagian masuk ruangan, sebagian di luar. Mungkin apa banget kira-kira? Mungkin apa banget? Yakin apa banget? Yakin. Semalam saya juga diundang di pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok ranting baru. Di Tulangan ini kan banyak ranting baru ranting Kepok Kemiri, ranting Modok, Gelang namanya Bu ini Pak Rohim lalu Kepadangan, ada juga di Kedondong. Itu rata-rata memang masih kajiannya dari rumah ke rumah. Nah, itu juga tidak lebih banyak dari yang hadir pagi ini, tapi memang yang perlu dipupuk itu semangatnya yang terus membara, kan begitu. Juga sama Bu, jangan kalau bisa mengajak bulan depan membawa satu gitu ya, itu pahalanya jangan akan berlipat ganda. Ini bukan ruang MLM ini bukan ruang multi level marketing ya, tapi sesungguhnya dalam Islam itu konsep itu sudah ada. Ya, jadi narik satu kan. Ini
apa kajian ini bukan kajian sesat mungkin, ini kajian yang baik yang disampaikan itu Quran dan Sunnah dan hadis, insya Allah tidak ada unsur paksaan, insya Allah semuanya terus ada kebaikan-kebaikan yang muncul di dalamnya, gitu. Itu pesan yang pertama. Jadi mari kemudian kita pahami bahwa hari ini kalau kita mau merdeka yang hakiki, kita nggak bisa nuruti hawa nafsu kita. Kita nggak bisa lepas dari aturan main Allah. Semuanya akan mengikuti. Justru yang ikut aturan itu yang betul-betul merdeka. Yang nggak merdeka itu kalau bikin-bikin aturan sendiri, lalu membuat tatanan kehidupan itu morat-marit. Itu yang malah bukan kemerdekaan yang hakiki. Itu justru dipenuhi dengan hawa nafsu yang membara. Itu kan juga jadi repot. Gitu. Yang kedua, pesan Jibril, wa akhbir masyikta fa innaka mufariquhu. Kita ini bebas, merdeka untuk mencintai apapun dan siapapun. Apapun ini berarti masing-masing kecintaan satu sama lain itu beda, Bu ya. Ada yang senang dengan misalkan apa nih Bu, bunga-bunga. Tapi ada juga kalau yang dilihat bunga itu nggak senang bunga. Ada yang suka masak-masakan gitu kayak tergantung dengan fitrahnya masing-masing kok. Ada yang suka baju, oke. Ada yang suka apa nih Bu? Uang, suka uang. Bu Wiwi suka uang. Suka banget. Suka makan, kuliner ada tuh. Makanya di televisi itu juga banyak acara-acara kuliner itu kan banyak. Memang disediakan bagi mereka yang suka kuliner dan makan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa setiap yang kita cintai itu tidak ada yang abadi. Pasti semuanya nanti akan berpisah dengannya. Maka kita menganggap menyadari dan meyakini bahwa kalau kita cinta sesuatu, kita merdeka mencintainya, tapi ingat di situ ada batasan kecintaan, yaitu tidak boleh melebihi Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian Allah mengatakan, kul ikana aba'akum, ya kan? Katakan jika bapak ibumu, harta bendamu lebih kau cintai daripada aku, ya kan ya, kan begitu. Maka ingatlah bahwa yang demikian itu sesungguhnya ya tidak baik adanya. Maknanya kecewa, Bu. Kita menempatkan kecintaan makhluk di atas Khalik itu ada unsur kekecewaan. Kapan? Ya pada saat berpisah. Contoh, wajar ya punya orang tua cinta dengan anak itu wajar. Tapi begitu kemudian sang anak ini dipanggil oleh Allah, nangisnya meraung-raung, tidak terima. Bahkan ada itu dalam kisah-kisah tertentu sampai ada yang menyobek-nyobek apa istilahnya bajunya, menjambak-jambak rambutnya, mencakar-cakar tubuhnya karena saking tidak relanya. Itu kemudian menjadi sangat kontradiktif dengan apa yang Allah maksudkan. Kita boleh mencintai, tapi cintanya dibangun atas dasar cintanya kepada Allah. Kan gitu ya Bu ya? Nah kalau semua yang kita cintai itu kemudian kita dasarkan cinta kita kepada Allah, maka tidak ada yang kita cintai melebihi daripada Allah. Ibu cinta sama Allah? Bu? Cinta sama Allah. Apa buktinya jenengan cinta sama Allah? Apa tanda-tandanya seseorang itu mencintai sebelum ke Allah lah? Apa tanda-tanda jenengan mencintai orang lain? Tandanya apa? Satu, sering menyebut namanya. Betul ya? Namanya sering diceritakan kepada siapapun. Yang kedua, tahu betul apa yang menjadi kesukaan dan tidak sukaannya. Betul ya Bu ya? Yang ketiga apa kira-kira Bu? Kalau dipanggil namanya bergetar gak hati kita? Bergetar. Contohnya siapa? Misalkan Bu Enda, ini punya putri namanya Mbak Dinda, gitu ya, Mbak Dinda. Ketika Bu Enda ini di tempat tertentu, khalayak ramai, kemudian ada orang yang nyebut nama Dinda, gitu. Merasa terpanggil gak Bu? Ibu merasa bergetar gak hatinya? Itu pasti ada setruman yang berbeda. Bu Rista ini punya anak
3. Yang paling pertama namanya Mas siapa Bu? Rizky. Lali Mas Rizky sama Mbak Akila. Itu kemudian sama Bu. Ketika ada yang menyebut nama Rizky, meskipun bukan anaknya yang dimaksud, tapi nama itu sama dengan nama anaknya, itu pasti kita akan terkonek. Sama ya Rizky. Kata dan seterusnya. Ini alumni lama juga ini Bu Pak Bella gitu. Putrinya. Oke. Ini ibu juga wali murid Pak Dela. Itu sama. Nah, maka kalau kemudian kita mencintai sesuatu itu sering kita sebut namanya. Ya sama kalau kita cinta sama Allah ya kita sering sebut namanya. Kalau disebut namanya kita bergetar hati kita, kan gitu Bu ya. Nah, artinya memaknai sebuah kemerdekaan yang hakiki itu diantaranya ketika kita mencintai sesuatu tidak sampai melupakan cinta kita dengan Allah. Ini penting Bu. Makanya kalau kemudian setiap orang itu mengerti apa hakikat cinta itu, maka sesungguhnya cinta yang paling tinggi adalah cintanya kepada Allah. Sampai dalam satu konsep tertentu ini meskipun masih pro kontra, ada sensitif jenar yang kita pahami itu dengan konsep tasawuf yang ini ada konsep wahdatul wujud begitu. Jadi Allah itu menyatu dengan hambanya. Allah itu tidak pernah jauh dari hambanya. Maka kalau saya melakukan ABCD itu atas dasar kemauan Allah. Sampai sedalam itu memaknai cinta terhadap makhluk atas cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita sedang mencintai sesuatu, itu maknanya Allah hadir di dalam sesuatu yang kita cintai itu, sehingga tidak sampai berlebihan, sehingga tidak sampai kemudian membuat kita lupa kepada Allah. Banyak kalau zaman sekarang orang yang cinta tertentu lalu melupakan Allah. Banyak kalau contohnya gini, saking cintanya dengan motor misalkan, tiap hari itu diutak-utak motor ini, mulai dari setirnya sampai bahannya itu diparingi variasi bagus, sampai kemudian didengarkan azan di telinganya itu tidak ngefek. Mau azan sedekat apapun masjid dari rumahnya, kalau cintanya itu menghalangi cintanya kepada Allah, itu tidak akan pernah getar hatinya. Yang ketiga yang disampaikan Jibril, bahwa kita bebas berekspresi, melakukan apapun, berbuat apapun, fa'innaka majziyun bih. Tapi yang kita kerjakan itu akan ada konsekuensi balasan atas apa yang kita kerjakan. Di dunia ini tidak ada yang sia-sia, semuanya serba dihitung oleh Allah. Ya, semuanya serba dihitung. Panjenengan rawuh di majelis taklim ini, dengan meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan, datang ke sini mungkin ya pasti tidak dibayar, tapi juga pasti mengeluarkan effortnya, tenaganya, pikirannya, waktunya, bahkan kemudian harta bendanya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Semuanya majziyun bih, semuanya dibalas oleh Allah. Makanya para sahabat itu tahu bahwa dampak daripada perbuatan itu pasti akan ada balasan, maka mereka betul-betul mawas diri dalam kehidupannya. Makanya kalau ada perintah perang itu Bu, sahabat itu pengen daftar nomor 1. Saya perang, saya kurang, meskipun tahu resikonya apa? Mati. Mereka nggak pikir matinya Bu, mereka itu mikir balasannya. Nah sekarang ini ada satu perbuatan yang itu pahalanya disetarakan Bu. Ada satu perbuatan yang pahalanya itu disetarakan dengan perang Bu. Kalau dulu kita menangi para sahabat hidup itu bersama Rasulullah, betapa mereka itu ingin duluan untuk daftar perang karena ingin mati menjadi syuhada. Itu masya Allah rebutan. Bahkan dicatat dalam sejarah itu ada nama anak masih muda Zaid bin Sabit itu yang ukuran pedangnya itu melebihi ukuran tubuhnya. Pedangnya itu lebih panjang daripada ukuran tingginya badannya.
Itu sama ibunya, Bu. Dikontrol dari jauh. Diantar, tapi karena nggak mau menghadap Rasulullah, dia diantar, disuruh berangkat sendiri. Yang bisa terpantau, anaknya disuruh pulang. Disuruh pulang itu nggak malah seneng, nangis. Loh, ada anak muda daftar perang, nggak boleh ikut perang, nangis. Nah kalau kita sekarang disuruh perang itu daftar perang, kecuali ibu yang memang pasangannya tentara, ini kan banyak yang ibu tentara ini, wah itu pasti sudah loh mas, aku ikhlas, pasti bisa kayak gitu. Tapi kemudian kan beda dengan kita yang sipil ini ya, biar perang, cok perang mas, berarti sih kurang akeh. Tapi sekarang ada ibu perbuatan yang disetarakan pahalanya dengan perang. Tolabul ilmi, cari ilmu. Tapi ini jangan lagi loh, nggak mungkin lagi lah sekolah lagi, nggak mungkin kuliah lagi. Mau mikir kuliah pun buat nutut itu waktu ini, jaraknya sudah nggak kuat. Jangan jadi kuliah terus sidang dulu. Wah, bayar mahal, bayar mana? Lebih banyak. Iya, ada itu ya. Jadi, ayo kita manfaatkan ngaji ini dekat Bu ya nih. Ibu-ibu yang asli Blok N sini sekitaran boleh katakan yang sekitaran sini. Oke, tinggal ya Allah, tinggal melangkah ya Bu, tinggal melangkah. Ada yang kemudian agak jauh, ada yang jauh, tapi sejauh apapun masih bisa ditempuh. Dan ini tidak lama ya, paling 1 jam. Tapi kemudian benefitnya, pahalanya itu disetarakan dengan syuhada yang meninggal, yang gugur, yang sekarang dimakamkan di Maklah, yang sekarang dimakamkan di Baqi, yang ada di Madinah. Kita tuh sejajar sampai dijamin. Man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia menuntut ilmu, dan sepanjang dia menuntut ilmu, nauzubillah, misalkan ada yang meninggal dunia, itu kemudian kana fi sabilillah hatta yarji'a, dia kemudian disetarakan dengan para syuhada. Setara loh, tidak kita di bawahnya, kita setara dengan para sahabat. Makanya mulia sekali orang yang thalabul ilmi itu, mulia sekali. Bahkan dicatat dalam sejarah, saya pernah membaca biografi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pengarang kitab hadis Al-Arba'in itu. 1 hari Bu, ya, Imam Nawawi itu 1 hari itu ngaji 1 hari thalabul ilmi itu tidak kurang dari 5 kali. Sehari ngaji, belajar itu tidak kurang dari 5 kali, pindah-pindah tempat. Jadi kan komputer. Seminggu sekali juga. Monggo kemudian ditambah. Sekarang versinya banyak ya. Bisa thalabul ilminya melalui YouTube, bisa ya, bisa dengan teman sejawat, bisa baca buku. Ini Masya Allah terlalu banyak yang diakses. Di Peruntas ini aja banyak masjid. Saya kira juga nanti banyak kajian-kajian yang ada di dalam. Oke, bebas ya. Kalau mau ngaji, tidak perlu peta-peta, tidak apa-apa. Oke, mau ngaji di sana, mau di boleh, bebas. Jangan mau ngaji di sini boleh, tidak ada batasan. Ngaji itu pure murni, yang dikaji adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Jadi emang kalau misalkan kita hidup itu habis umur kita ya untuk ngurusi dunia itu, eman awal, karena tidak berinvestasi akhirat itu eman. Sementara kita harus imbang hidupnya, ngurusin dunia untuk serius, totalitas, ngurus akhirat juga harus totalitas. Tidak boleh saling kalah. Dunia tok gimana asal. Kalau semuanya ngurusin dunia, akhirat saja, terus yang ngurusin dunia siapa? Cinta pasti pasnya tadi. Cinta bayar token tadi. Kan harus ada upaya, tapi juga harus ada nilai-nilai investasi akhiratnya, agar hidup kita tidak kemudian terbayar lunas di akhirat. Maka Bu, saya diajarkan oleh guru saya, sesuk kowe kerja terus nopo bayaran, jolali lunga. Oh, nggih. Saya diajarkan satu doa bahasa Indonesia.
Oke, doanya begini. Ya Allah, bismillah, semoga ada yang tersisa di akhirat. Saya hari ini profesinya guru, tiap bulan ada gajian, ya Bu ya. Saat terima gaji saya berdoa mudah-mudahan apa yang sudah saya lakukan ini tidak dibayar lunas di dunia. Emang Bu, kalau yang saya kerjakan 1 bulan itu setiap awal bulan kemudian habis, tidak ada sisa, diganti dengan uang, kan emang tidak ada catatan sama sekali di akhirat. Itu emang. Maka ini berlaku juga untuk yang lain. Ibu-ibu yang punya profesi berdagang, itu monggo juga mengawali aktivitasnya dengan basmalah, nutup pintunya dengan hamdalah. Karena itu nanti sepanjang panjang berjualan itu ada keberkahan di dalamnya. Buka nopo itu bismillah, nanti ditutup mari dengan hamdalah. Itu sepanjang perjalanan bisnisnya itu ada nilai-nilai ibadah yang ada di dalamnya. Nah, kalau orang lain itu merdeka tanpa gangguan, kalau kita ingin juga hidup ini tanpa adanya paksaan dan gangguan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus memastikan kemerdekaan mereka. Kita nggak mungkin jajah. Makanya ada hadis riwayat Muslim itu yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya Bu ya. Jadi muslim hakiki itu siapa? Mereka yang selamat dari bahaya lisan dan bahaya tangannya. Ayo kita ciptakan kemerdekaan kecil di sekitaran kita dari diri kita. Orang lain merdeka dari lisan kita, orang lain merdeka dari tangan kita. Kan gitu ya Bu ya. Itu akan menjadikan kita menjadi insan-insan muslim yang hakiki. Kalau kita bisa memastikan orang lain selamat dari bahaya lisan kita, maka itu akan nyaman adanya. Oh, itu namanya kemerdekaan hakiki. Ya Bu ya. Jadi lisan kita ayo kita kontrol menjadi lisan yang zakiran, menjadi lisan yang senantiasa banyak dimanfaatkan untuk berzikir. Gitu. Jadi dalam surat Ali Imran makin diterisani dilihat ayat 190 ayat 191 itu penjelasan Allah tentang bagaimana tanda ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, ada yang mau baca Bu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ada yang mau baca Bu? Ada yang senang Bu? Surat Al-Imran surat yang ke-3. Oke. Fatihah, Baqarah, Al-Imran 190 191. Kepake monggo Bu. 191. Jadi monggo mamanya Pak Fatimah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Itu indikasi bahwa orang-orang yang ingin memastikan kemerdekaan orang-orang yang ada di sekelilingnya itu dengan cara menjadikan lisan kita itu lisanan zakirah. Pokoknya ini yang terlalu intinya dulu. Kalau kita mau berkata, ya kita timbang dulu, kita rasakan dulu kira-kira apa yang mau kita sampaikan itu, satu, ada unsur manfaat atau tidak. Dua, kira-kira itu menyakiti orang atau tidak. Ya. Kalau kemudian dua aspek itu kita indahkan terus, kita pegang terus, insya Allah kita akan diberi label oleh orang lain. Itu menjadi orang yang solutif, bukan orang yang provokatif. Jadi para ulama itu kemudian apa namanya, istilahnya ulama Indonesia
saya baca itu ada filosofi seseorang itu semakin berilmu kan seperti apa Bu? Seperti padi ya Bu ya. Padi itu tidak danak, padi yang berisi itu enggak danak. Jadi semakin danak sebetulnya semakin apa Bu? Kosong ya. Ya. Jadi itu maknanya dalam sebetulnya. Dalam. Jadi kalau kita memang ketemu dengan orang yang tidak pandai bercakap, itu belum tentu tidak bisa bercakap. Saya ulang, ketika kita bertemu dengan seseorang yang kelihatannya dia tidak banyak bicara, tidak banyak cuap-cuap, itu bukan berarti tidak bisa ngomong, bukan berarti tidak tahu ngomong. Hanya saja mereka itu membaca situasi. Kira-kira penting tidak saya ngomong? Tapi biasanya sekali ngomong itu langsung nampak gitu. Dalam pernah ketemu seperti itu? Pernah menemukan orang yang kelihatannya tidak banyak ngomong gitu ya, kemudian dia tidak bisa ngomong, tapi sesungguhnya dia banyak hal yang kemudian beliau ketahui dan menunggu momen kapan yang paling tepat untuk menyampaikan. Ini penting sekali. Itu tentang lisan. Nah, kalau kita punya gaya-gaya seperti ini, bagus. Paling tidak kita ajarkan sebagaimana Luqman memberikan pendidikan kepada anaknya yang tersirat, yang termaktub dalam surat Luqman ayat 13 itu sampai ayat 19. Di antara nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya itu adalah tidak boleh berjalan di atas bumi dengan congkak, tidak boleh membusungkan dada, tidak boleh menyombongkan diri, tapi merunduklah. Itu pesannya Luqman kepada anaknya. Nah, sama dengan lisan kita, maka mari kita jadikan suasana kehidupan bersosial bermasyarakat itu mereka yang setiap ketemu kita ini maksudnya. Harusnya kita punya misi, siapapun yang ketemu kita, satu, mereka tidak takut, dua, mereka tidak terancam, tiga, tidak merasa terzolimi, terbuli. Tapi hadirnya kita di antara mereka itu betul-betul menyegarkan, mendinginkan, menjadikan solusi. Kan ada yang gitu ya Bu ya? Oke, itu. Yang kedua, bahwa konsep kemerdekaan hakiki itu adalah mereka yang sanggup untuk mengontrol perbuatannya. Ya, tangan kita lebih banyak kita pakai untuk menolong ketimbang kita pakai untuk memukul, kan begitu ya Bu ya? Oke, itu kalau setiap individu itu kemudian melakukan itu, maka insya Allah akan terbentuk masyarakat yang baladatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Masyarakat yang bahasa Jawanya itu Duma, Pipa, Loh, Sinawi, sama, konsepnya sama. Nah, yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, apa artinya Indonesia merdeka Bu? Kalau kemudian kita ini masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tidak baik, lalu tidak menata keluarga kita sedemikian rupa menjadi keluarga yang merdeka dalam beribadah. Saya itu senangnya kalau kemudian melihat rumah tangga keluarga itu ya, kalau anak, ayah, ibu itu betul-betul bisa bareng-bareng, harmonis, dan tandanya itu ngobrol bareng, itu merdeka menurut saya. Keluarga kecil yang tidak merdeka itu jika masih ada banyak hambatan-hambatan, anak mau menyuarakan apa yang jadi aspirasinya takut sama orang tuanya, ada orang tua yang justru takut menasihati anaknya, itu nggak merdeka Bu di dalam keluarga. Nyatanya masih banyak nih, utamanya mohon izin bapak ibu, ibu-ibu yang punya anak-anak yang sudah mulai remaja nih, yang mulai idealis, yang menganggap dirinya udah mulai gede dan gak butuh orang tua. Ini bahaya banget tuh. Di situ ujiannya mulai kelihatan dulu. Akankah nasihat kita, omongan kita didengarkan ataukah diabaikan? Itu Bu, tidak sebanyak-banyak orang. Itu dimulai dari kecil. Kalau panjangan dari kecil akrab sama anak-anak, terbuka dengan anak-anak, hangat dengan anak-anak, kemudian sering menghabiskan waktu bersama. Kelak ketika mereka gede, besar,
itu mereka tidak akan pernah menganggap mereka besar di hadapan jenengan. Mereka akan selalu menganggap mereka itu kecil di hadapan panjenengan. Makanya kan kita ini sering melihat ya, ada ini anak itu sudah menikah, bahkan anaknya itu sudah punya anak, tapi kalau sama ibunya saya selesai, saya kepingin dulu selesai, kan ada ya begitu. Bahkan ada yang datang ke rumah itu ingin sekedar minta disuapin sama ibunya. Itu tanda bahwa ada kedekatan emosional yang ini, masya Allah, dahsyat sekali. Dan itu bukan anak-anak, itu sudah mencerminkan sikap kedekatan, kemerdekaan yang hakiki menurut saya. Jadi kalau kita kembali ke keluarga ya, kita baliknya nggak usah kemana-mana, balik ke keluarga saja. Kalau balik ke rumah orang lain kan gak enak ya, mereka punya aturan main-main, kita nggak usah banyak ikut campur dengan orang lain. Nah, kita fokus ke rumah kita masing-masing. Kita lihat suami kita lihat anak-anak kita. Kalau saya sih dan istri saya seperti apa. Nah itu kemudian ayo kita bareng-bareng memperbaiki yang tidak baik, yang kurang itu seperti apa. Insya Allah kalau di dalam rumah itu merdeka, keluar rumah pasti merdeka. Kalau di dalam rumah masih belum merdeka, mau keluar rumah citra-citra itu sebetulnya sedang merayakan kecitra-citraan di bawah tekanan tidak kemerdekaan di dalam rumah. Percuma. Oke, percuma. Nah, mungkin keluarga kita masing-masing itu betul-betul dijadikan keluarga yang merdeka, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan jangan semuanya diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan yang melimpah, urusan dimudahkan oleh Allah, anak-anaknya ditata sedemikian rupa oleh Allah, jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau akan mereka menemukan jalan kebaikan, jalan-jalan kesuksesan sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang mau bertanya, Bu? Pun jelas gitu. Sampai jelas. Oke. Itu yang tadi tentang dunia berperang dengan menuntut ilmu. Kalau kan kita aja, kalau YouTube itu apa sama? Ya. Kalau menuntut ilmu kan kadang kita menggunakan sendirian. Maka ada pandangannya Ya, terima kasih Bu, pertanyaan yang luar biasa. Kalau kemudian kita mengacu kepada hadis riwayat Muslim ya, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yaqiya. Di situ kemudian ada makna yang tersirat. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar, ya, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, maknanya sini keluar secara fisik berarti kita keluar dari rumah kita masing-masing. Itu makna tekstual, apa namanya, arti tekstual daripada hadis itu. Nah, bagaimana sekarang ketika akses ilmu itu sudah bisa kita akses dari rumah dengan cara kita membuka gadget, lalu membuka YouTube, apakah bisa dikonversikan, dikomparasikan dengan thalabul ilmi yang dimaksudkan? Kan begitu ya, Bu ya? Ya, saya katakan iya. Jadi makna dari thalabul ilmi itu aina makana wa matakana. Kapanpun dan dimanapun kita dalam konteks menuntut ilmu itu insya Allah menjadi orang-orang yang disejajarkan dalam hal syahid di jalan Allah. Kok jangan ningali YouTube? Kayak sing ditinggalin misalnya Ustaz Andi Hidayat misalnya, nopo kulo pas muncul sering tapi bukan ada tuh YouTube kayak kulo ini. Enten aku. Oh YouTube kayak apa di? Iya. Lah kok kemudian jangan kamu termonisin, ya. Kemudian sakit tapi jangan tinggal di YouTube. Ternyata meninggal dunia. Misalkan begitu ya, Bu ya. Nah, jangan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang dilihat adalah ilmu. Beda lagi dan jangan tinggali kuliner. Oke. Ini tentu. rapor terus ketidur. Ini kebiasaan tinggali neraka. Oke, ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Tapi memang thalabul ilmi ini memang kalau bisa sesuai dengan apa yang disyariatkan ya. Disyariatkan itu memang kita mendatangi majelis-majelis ilmu di tempat-tempat yang baik. Di situ kemudian sebisa mungkin sebelum thalabul ilmi ini panjenengan berwudu itu lebih baik. Ya, apalagi kalau misalkan dilaksanakan di
masjid, tentu dengan awalnya dengan apa namanya tadi baca Quran semua gitu kan? Oh masya Allah ini luar biasa. Jadi saya kira semuanya dalam kondisi bersuci. Nah kalau di rumah kan belum tentu ya Bu ya, pokoknya sak longgare ya bahasanya. Tapi itu boleh. Tapi yang seperti ini itu akan lebih baik karena ada prosesi dan yang paling penting itu nomor silaturahim itu apa? Nambahi rezeki kali nambahi umur. Maksudnya umurnya kita tetap pancet Bu. Kuota ini pun 60 misalnya gitu. Sing dimaksud nambah umur itu bukan sing 60 tadi 65 bukan. Karena umur itu patokan sudah. Tapi barokah umur itu yang ditambah oleh Allah. Jadi umurnya ini manfaat. Pahalanya dunia akhirat. Dunianya asal jajan, akhiratnya asal pahala. Oke, sampul itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam pas gitu ya. Saya tadi jam 9 lebih 8 mulai dan 10 lebih 8 saya mengakhiri. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah. Marilah kita tutup dengan doa. Mari kita tutupkan hadiran pikiran saya berdoa. Mudah-mudahan satu ranting Aisyah dan Muhammadiyah Teguh Pendiri ini dikuatkan oleh Allah, tambah besar, tambah berkah bagi masyarakat yang kemudian simpati dan bisa mencerahkan masyarakat yang ada. Mudah-mudahan keluarga kita masing-masing diberikan kemudahan urusan-urusannya, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan keberkahan atas rumah tangga yang kita bina masing-masing. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi muwazina ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.